ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah dapat bersua, dan ini suatu hal yang menggembirakan bagi saya bisa hadir di sini di tengah para dokter-dokter spesialis jantung ya dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran USU Medan, dan suatu hal yang juga sangat menggembirakan ya ketika dari teman-teman profesional muda ya yang penuh dengan kesibukan namun tetap meluangkan waktu untuk belajar, karena memang kita butuh untuk terus belajar dan mengupgrade pengetahuan kita, apalagi yang berkaitan dengan masalah diniyah, masalah agama yang dapat menghantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Baik, insyaallah taala di sore hari ini kita akan berbicara tentang membangun rumah surgawi. Afwan Ustadz, suara Ustadz sepertinya di kami masih agak kecil Ustadz. Oh gitu. Ini pelan kah sekarang masih? Masih agak pelan sih Ustadz. Oh gitu. Sebentar ya. Saya coba setting sebentar. Ini seharusnya sih udah jelas ya. Bentar. Tes 1 2 3. Tes. Oke Ustadz. Masih kurang nggak kenceng ya? Terdengar sih Ustadz, tapi memang agak terpendam gitu sih Ustadz. Tapi nggak apa Ustadz, terdengar kok Ustadz. Oh gitu ya. Oke. Baik. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mungkin kayaknya ada masalah dengan speaker saya ya. Dengan mikrofon saya mungkin, sehingga mungkin kurang jelas. Ya mudah-mudahan kalau ngomongnya kencang mungkin bisa kedengaran ya. Alhamdulillah Baik, udah jelas Ustadz. baik. Insya Allah di sore hari ini kita akan berbicara tentang membangun rumah surgawi ya. Ya, atau baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, yang patut kita pahami bersama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat. Nah, di antara nikmat yang seringkali kita lupa dengannya adalah nikmat rumah. Ya, rumah adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nahl ayat 80, Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian. Ya, jadi ketika dikatakan ja'ala lakum artinya Allah mengkaruniakan bagi kalian. Itu memang Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu potensi dan juga apa yang Allah tundukkan bagi kita yang ada di langit dan di bumi, kemudian kita gunakan itu untuk kemaslahatan kita, di antaranya untuk membangun rumah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya rumah yang kita bangun itu, meskipun itu dengan tangan kita, dengan uang kita, dengan effort kita, tapi sejatinya itu adalah karunia dari Allah. Allah yang jadikan kita mampu untuk bisa membangun dan memiliki rumah. Ya, makanya Allah katakan wallahu ja'ala lakum, Allah menjadikan bagimu min buyutikum, yaitu rumah-rumahmu, sakana, sebagai tempat tinggal. Nah, kata sakana ya itu punya akar kata yang sama nanti dengan bahasan sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman. Makanya rumah dikatakan sakana, artinya tempat di mana manusia setelah dia beraktivitas, dia banyak bergerak di luar rumah, maka dia butuh tempat untuk beristirahat. Di mana tempat itu? Rumah. Ya. Nah, ini juga sama dengan Anda semua, ya. Mungkin ada di antara Anda bahkan menjadikan tempat praktek atau rumah sakit itu sebagai tempat tinggal ya, meskipun itu tempat tinggal sementara. Ya, jadi artinya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Meskipun demikian, saya yakin ya ketika Anda berada di rumah sakit, meskipun Anda disediakan tempat tidur, itu adalah tempat yang tidak membuat Anda menjadi tenang. Kenapa? Karena Anda dalam kondisi yang banyak sekali hal-hal yang menyebabkan Anda harus harus apa ya? Maksudnya harus
banyak berpikir, banyak intinya ada beban dan tanggung jawab gitu ya. Jadi wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Kecuali Anda sudah sampai pulang ke rumah, maka ketika Anda berada di rumah, ya mungkin itulah yang bisa menjadikan Anda lebih nyaman untuk beristirahat. Dan itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah sejatinya adalah institusi pendidikan pertama anak manusia. Jadi kalau kita bicara tentang institusi pendidikan, yang pertama itu bukan kampus, bukan sekolah, bukan PAUD, bukan TAUD, bukan TK, tapi adalah rumah ya. Nah, dan rumah adalah shelter, tempat perlindungan manusia, terutama ketika dikala fitnah mendera. Nah, jadi di antara yang seringkali dinasihatkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam ketika terjadi fitnah ya. Jadi akan datang suatu zaman di mana ketika itu akan banyak sekali fitnah. Nabi SAW seringkali memberikan nasihat untuk mendiami rumah. Ya, di antaranya di dalam hadis ini, ya, Nabi mengatakan, "Salamatur rajuli minal fitnati an yalzima baitahu." Selamatnya seseorang dari fitnah adalah dengan cara melazimi rumahnya. Artinya, dia berdiam diri di rumah, tidak keluar dari rumah kecuali sampai kondisi sudah kondusif. Sama ketika kemarin ya, ketika kondisi pandemi ya, wabah COVID-19 atau corona itu sedang sedang begitu merebak, maka di antara yang dinasihatkan adalah apa? Tinggal di rumah, melazimi rumah. Dan semua aktivitas dikembalikan ke rumah. Working from home, studying from home, dan semuanya serba from home. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rumah itu tempat yang aman. Ya, tempat yang bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rumah kita bisa terlindungi dari panas terik, dari hujan dan seterusnya, ya. Nah, dan teman-teman sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, rumah itu adalah pembentuk dasar utama. Artinya ketika kita membangun rumah, kita seringkali hanya melihat sisi zohirnya saja, sisi materinya saja. Bahwasanya di rumah itu perlu perlu pondasi, perlu pilar ya, kemudian perlu batu bata untuk membangun tembok, kemudian butuh atap dan seterusnya. Ya, itulah rumah. Yang mana dengan adanya rumah ini kita bisa berlindung padanya. Ya, tapi kita seringkali lupa. Rumah itu selain dia berwujud secara fisik, juga dia berwujud secara batin. Ya. Karena rumah itu adalah tempat di mana manusia bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan. Dan di rumah itulah manusia sebenarnya dibentuk, dibangun akidahnya, karakternya, akhlak atau moralnya, mental atau kognisinya, dan fisik atau raganya. Jadi ini semua adalah tempat membangun dan membentuk ya manusia. Jadi tempat pembentukan manusia pertama kali itu adalah di rumah. Akidahnya, karakternya, akhlaknya, mental dan fisiknya, ya. Nah, oleh karena itu siapa yang membangun rumahnya dengan dasar dan pondasi yang benar, maka insya Allah juga akan membangun manusianya. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan ini kita akan bahas singkat-singkat ya, karena waktu kita yang nggak panjang. Baik, ya sebagaimana kita tahu di rumah tentunya ada penyusun ya, ada komposisinya ya, dan di rumah komposisi utamanya adalah ada ayah dan ibu. Baru kemudian dari ayah dan ibu ini kita akan diberikan karunia anak. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah dari komponen penyusun rumah ini harus mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing agar terbentuk dan terbangun ya teamwork ya atau kerjasama ta'awun yang baik dan benar. Allah menciptakan laki-laki dan wanita tidak sama. Karenanya siapa yang meneriak-neriakkan kesetaraan gender berarti dia sendiri yang menganggap wanita itu inferior. Sehingga perlu disetarakan dengan laki-laki. Padahal Allah ciptakan laki-laki dan wanita tidak sama. Karenanya ya ibundanya Maryam yang bernama Hannah ketika Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya di dalam surat Ali Imran, kemudian Hannah alaihissalam Allah karuniakan anak, ternyata anaknya perempuan, maka beliau mengatakan ya Rabbi inni wada'tuhal untha, wahai Rabbku ternyata aku melahirkan anak
perempuan. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu apa yang dikandung atau dilahirkan oleh wanita tersebut atau oleh Hana. Kemudian beliau mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki enggak sama dengan perempuan. Ya, anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Ya, karena memang memiliki peran tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus memahami agar kita bisa mengisi rumah sesuai dengan apa ya, dengan uh, fungsinya. Ayah sebagai kepala, mudir, kepala sekolah, direkturnya. Dan yang menentukan visi, misi, dan arah pendidikan adalah ayah. Ibu adalah murabbiyah pertama, pendidik pertama, pelaksana, dan eksekutor. Ya, umumnya demikian ya. Dan ini sebenarnya bahasanya cukup panjang. Baik, sekarang kita bahas dulu ya. Ada beberapa tipe rumah. Ya. Nah, ini diantaranya ada 4 tipe rumah. Ya. Ini disebutkan ya. Saya lupa menyebutkan judul bukunya ya. Apa namanya, penulis bukunya. Namun judul bukunya adalah Kaifa Nuhabbibu Auladana ya Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk menjadikan anak kita cinta dengan Al-Quran. Ya. Itu kata beliau ada 4 tipikal rumah. Pertama adalah Baitul Amani, rumah angan, ya, rumah utopia. Yaitu orang tua yang kepengen anaknya saleh, anaknya baik, tapi cuman kepengen doang. Nggak ada nggak ada upaya untuk bisa menjadi orang tua yang benar-benar baik bagi anaknya. Orang tua yang nggak mau belajar, nggak mau berusaha, cuman kepengen aja. Ini banyak orang tua seperti ini. Ya, dan fitrahnya manusia, meskipun dia adalah orang yang buruk, misalnya dia perampok, penjamret, bahkan pembunuh, ketika ditanya apakah Anda menginginkan anak Anda mengikuti jejak Anda, maka ya apabila fitrahnya masih lurus, dia akan mengatakan tidak. Dia kepingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Ya, umumnya manusia demikian. Tapi itu kebanyakan cuma angan-angan saja apabila tidak diwujudkan dengan orang tua yang mau berubah dan belajar. Kemudian ada yang kedua, rumah tiran diktator, ya. Ya, rumah yang tiran. Yaitu orang tua yang di dalamnya mungkin mereka care ya, peduli, tapi tidak diiringi dengan ilmu dan hikmah. Yang terjadi adalah mereka mendidik anaknya dengan paksaan, dengan kekerasan, kaku, tidak hikmah. Ya, anak cuman bisa dipaksa-paksa saja. Kadang-kadang ada orang tua menganggap anakku itu adalah milikku, aku bebas mau ngapa-ngapain. Ya, aku bebas membentaknya, memarahinya dan seterusnya. Jadi anak dipaksa oleh orang tuanya. Ya, ini rumah tiran, rumah diktator, rumah yang di dalamnya tidak ada ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Anak yang tinggal di rumah seperti ini biasanya akan menjadi anak yang mengalami trauma ya. Nah, kemudian rumah abai, rumah apatis, yaitu rumah yang diisi oleh orang tua yang nggak mau ambil pusing, yang cuek, yang abai, nggak peduli sama anak-anaknya, ya, dibiarkan anaknya begitu saja, nggak peduli pendidikannya, nggak peduli tentang kebaikannya, udah punya anak dibiarin begitu saja. Ini orang tua yang abai, yang cuek. Ada rumah-rumah seperti ini, anaknya dibiarkan ya begitu saja, ya, dibiarkan keluyuran, dibiarkan bermain, ya. Ini adalah orang tua yang dikatakan pengkhianat karena mengkhianati amanat Allah. Dan tentunya yang kita inginkan adalah rumah teladan, yaitu adanya orang tua yang mereka mendidik anak-anaknya dengan sepenuh cinta dan kasih, dengan hikmah dan ilmu, serta memberikan keteladanan. Ya, dikatakan rumah teladan karena orang tua yang ada di rumah ini adalah orang tua yang semangat belajar dan semangat mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu yang dia pelajari, sehingga dia bisa menjadi contoh dan teladan. Ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, tipikal rumah kita yang seperti apa. Ya, dan kita tentunya harus berupaya nih, agar menjadikan rumah kita menjadi Baitul Qudwah, rumah teladan. Baik, Mbak Rus, sekarang kita masuk nih. Seperti apa karakter rumah surgawi atau Baiti Jannati? Memang kalau mau kita bahas ya, teman-teman sekalian ya, ini bahasanya cukup panjang ya, dan juga apa ya namanya, konsepnya juga cukup panjang ya. Karena kita ketika bicara tentang karakter rumah surgawi, berarti kita harus tahu nih bagaimana sifat-sifat jannah, sifat-sifat surga. Ya, kita tahu di surga ya, ahlul jannah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
Mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan khawatir, dan tidak pula mereka merasakan kesedihan. Artinya itu rumah yang aman, rumah yang memberikan keamanan. Dan konsepnya keamanan tidak mungkin diperoleh sebelum iman, ya. Nah, itu diantaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mana kezaliman di sini kata Nabi adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-amnu. Al-amnu artinya keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Karenanya apabila kita ingin membangun rumah surgawi yang tenang, yang tentram, maka harus kita jadikan rumah iman. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian juga kita jadikan rumah itu dengan rumah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan kesejahteraan. Yaitu kita jadikan sebagai rumah Quran, Baitul Quran, yang di dalamnya hidup dengan bacaan-bacaan kalamullah. Demikian pula rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan cahaya, ya, hidayah, bimbingan. Kita jadikan Baitul Ilmi. Dan juga rumah itu adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang, ya, dengan cinta, Baitul Mahabbah wa Rahmah. Dan rumah yang di dalamnya itu dihiasi dengan akhlak dan adab, dan rumah yang juga di dalamnya ada kerjasama yang baik, ada syura dan ada ta'awun, ada kerjasama, ya, dan juga ada komunikasi yang baik, yaitu Baitul Hiwar wa Tafa'ul. Ya, ini sebagian dari karakter rumah surgawi yang saya ambilkan atau ekstrak dari risalahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala yang berjudul Arba'una Nasihat li Islahil Buyut, ya, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah. Ya, nah. Sekarang kita bahas bagaimana membangun Baitul Iman, ya. Membangun rumah keimanan, ya. Nah, jadi kita tahu ya, rumah tadi adalah yang membangun manusia. Jadi rumah itu adalah tempat kita membangun manusia. Yang kita bangun tentunya sebagaimana bangunan, kita bangun pondasinya dulu. Jadi yang kita bangun apa? Kita bangun adalah pondasinya. Ya. Jadi kita membangun fundamennya dulu. Apapun fundamen, yaitu akidah. Berarti kita harus sudah mengajarkan kepada anak-anak kita tentang perkara-perkara keimanan atau perkara akidah. Bagaimana caranya? Nah, mengajarkan akidah sahihah dan tauhid kepada anak, ya, itu sebenarnya teman-teman sekalian tidaklah sulit. Kenapa? Karena konsep kita di dalam pendidikan atau Islamic parenting itu adalah kita meyakini anak-anak kita ketika dilahirkan, Allah hadirkan di muka bumi ini, mereka dalam keadaan yang baik, berada di atas fitrah. Ini teori atau konsep, ya, yang dipegang oleh sebagian peneliti setelah mereka melakukan berbagai macam penelitian, dan banyak sekali teori-teorinya. Ada teori nativisme, teori pasifisme, ya, dan teori-teori yang lainnya banyak. Nah, di antara teori yang cukup panjang ketika melakukan penelitian itu adalah ketika dilakukan riset, ternyata anak itu sudah memiliki yang namanya innate goodness, ya, kebaikan bawaan, ya. Nah, ini di antara teori yang sebenarnya paling dekat dengan konsepnya Islam. Dan teori ini itu muncul belakangan. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, yaitu semua anak manusia berada di atas fitrah. Dengan kata lain, apabila anak-anak itu meninggal dalam keadaan masih kecil, mereka belum balik, ya, itu mereka meninggal di dalam keadaan fitrah. Berarti meninggal di dalam keadaan Islam. Mereka masuk surga. Ya. Nah, memang ada khilaf tentang anaknya orang kafir. Jumhur ulama berpendapat apabila anak itu masih belum balik, kemudian dia meninggal dunia, ya, dan dia anaknya orang kafir, maka dia di dunia memang dihukumi, ya, karena anaknya orang kafir, dia dihukumi orang kafir. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan kanak-kanak, maka mereka yadkhulunal jannah, masuk surga. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, namun sebagian ulama berpendapat yumtahanuna fi yaumil qiyamah, diuji lagi oleh Allah di hari kiamat anak-anak tersebut. Ya, siapa yang lulus ujian Allah, Allah masukkan surga. Siapa yang nggak lulus akan dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Ini pendapatnya
Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dipegang oleh Syekh bin Baz. Ya. Nah, intinya teman-teman sekalian, ya semua manusia itu dilahirkan berada di atas fitrah. Dan fitrah itu, kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan Ar-Rum 30, annahu ta'ala fatara khalqahu ala tauhidihi wa ala ma'rifatihi wa ala annahu la ilaha ghairuhu. Allah sudah menetapkan, menciptakan semua manusia berada di atas tauhid, mengenal Allah dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu fitrah kita. Nabi juga mengatakan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Kata Imam Nawawi, ya, anna kulla mauludin mutahayyan lil Islam. Setiap anak itu sudah memiliki kecondongan kepada Islam. Tapi ya, fitrah ini yang rusak siapa? Kita orang tua. Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Dan tidak disebutkan orang tuanya menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena kondisi atau state manusia, ya, kondisi mendasar manusia itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Karenanya tidak benar ucapan yang mengatakan Islam turunan. Karena kita semua sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, jadi kita sebagai orang tua tinggal menjaga fitrah anak kita, memelihara fitrah mereka. Di antaranya yang dicontohkan oleh para ulama adalah usia sibyan, nih, usia 0 sampai 2 tahun, bayi. Itu dengan cara tasmi' wa talqin. Kalimat-kalimat tauhid. Ini yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim, Rumaisyah, yaitu ibunya sahabat, ya, Malik bin Anas, ya. Ya, sahabat Anas bin Malik, ya, afwan. Ya, ibunya sahabat Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik masih usia disusui, ibunya Ummu Sulaim itu biasa mentalkin Anas dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, juga demikian dengan cicitnya Sayyidina Ali yang bernama Al-Husain bin Ali bin Husain. Ya. Dia punya anak, anaknya tuh ditalkin. Kul, katakanlah, ya, amantu billah wa kafartu bitaghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut, ya. Jadi banyak kita dapati riwayat-riwayat demikian. Mereka mentasmi' dan mentalkin kalimat tauhid kepada anak-anaknya. Kenapa kau ditasmi' dan ditalkin? Karena di usia ini indera yang paling berkembang adalah pendengarannya. Dan ini sesuai dengan isyarat di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang indera manusia, yang disebut pertama kali oleh Allah adalah apa? Pendengaran. Contohnya An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Artinya kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak memiliki pengetahuan. Tapi Allah berikan alat, instrumen, equipment untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan pengetahuan. Apa itu? Ya, Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'ah. Allah berikan kepadamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, dan pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini jadi menunjukkan adanya perkembangan indera pada anak-anak kita yang ternyata di dalam dunia sains modern, ya, itu sebenarnya selaras, ya. Jadi yang berkembang pertama kali pada anak manusia adalah pendengaran. Baru kemudian penglihatan, ya. Nah, oleh karena itu di usia 2 sampai 7 tahun, usia gulam adalah kita menjadi contoh yang baik bagi mereka. Pendidikan di fase ini adalah yang lebih efektif dan lebih kuat adalah ketika kita hadir menjadi contoh bagi mereka, karena mereka menjadi pengamat, ya, menjadi pengobservasi dan pengcopy paste atau penduplikasi yang hebat, yang ulung. Apa yang mereka saksikan, mereka lihat, maka mereka tiru. Karenanya di fase ini adalah fase kita menumbuhkan keimanan, ma'rifatullah, mahabbatullah, dan muraqabatullah, ya. Nah, ini karena waktu yang singkat, jadi kita nggak bisa bicara panjang lebar, ya, secara teknisnya, nanti mungkin di lain waktu. Kemudian di usia yafi, usia mumayyiz 7 sampai 10 tahun, di sini ketika kemampuan kognisi anak sudah lebih baik lagi. Makanya ini kemampuan afidah, gitu, kemampuan memahami. Ibnu Katsir ketika menafsirkan al-afidah, beliau mengatakan wahyal ukul, yaitu akal, ya. Allati yumayyizu biha bainal asya, yang mana fungsi akal ini bisa memilah-milah segala sesuatu, mana berbahaya, mana bermanfaat, mana baik, mana buruk, ya. Itu akal. Makanya Allah berikan beban syariat itu kepada akal. Apabila akal tidak sempurna, maka terangkat beban syariat darinya. Ya.
Itulah kebaikan Allah. Makanya di usia ini Nabi sudah memerintahkan anak untuk sholat. Muru auladakum bisolah. Perintahkanlah anakmu untuk sholat wahum abna ustabin ketika usianya 7 tahun. Kenapa? Karena di usia ini mereka sudah ready, mereka sudah siap. Karena sholat itu substansinya adalah khusyuk dan tumak ninah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya anak ya di bawah 7 tahun, itu karakteristik mereka adalah masih belum bisa diem. Rentang konsentrasi mereka masih pendek. Mereka masih butuh banyak bergerak. Sementara sholat itu substansinya adalah tumak ninah, diam, tidak banyak bergerak. Dan Nabi tahu tentang hal ini, makanya Nabi perintahkan anak sholat usia 7 tahun. Jadi tujuan kita mendidik anak sebelum 7 tahun, kita mempersiapkan, memprepare mereka agar mereka siap ibadah, diantaranya siap untuk sholat. Dengan cara kita menstimulasi ya apa yang ada pada anak kita, baik itu sensoriknya, motoriknya, dan seterusnya, agar mereka bisa tumbuh dalam keadaan yang sawiyah. Sawiyah itu yang baik, yang normal. Makanya ini fase kita memotivasi mereka, mendorong mereka untuk ibadah, menumbuhkan roja, harap, dan ihtisab. Kemudian usia 10 tahun sampai 15 atau 14 tahun. Ya, di sini Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul anakmu kalau nggak sholat usia 10 tahun. Berarti Nabi sudah memperbolehkan memukul anak usia 10 tahun. Nah, sementara kebanyakan orang tua anaknya ya di usia-usia di bawah 7 tahun sudah ada yang dipukul, dicubit, dijewer. Nah, padahal urusan sholat saja, ini urusan sholat. Ada nggak urusan yang lebih penting daripada sholat? Itu Nabi memperbolehkan usia 10 tahun dipukul. Dan itu pun ya bukan sekedar mukul, ada tata caranya. Dan itu solusi terakhir. Setelah nasihat sudah tidak lagi efektif, maka anak baru boleh dipukul. Dan pukulannya adalah pukulan ta'diban, laisa ta'riban. Ya, pukulan yang mendidik, bukan pukulan dalam rangka untuk menyiksa. Ya, dan itu ada dhawabit, ada penjelasan dari ulama-ulama kita tentang cara memukul anak, nggak sembarangan. Ya, nah, jadi dengan demikian maka kita bisa mendidik anak kita di atas dasar keimanan, ya, di atas dasar tauhid yang benar. Ya, nah, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah Baitul Quran, menjadikan rumah kita sebagai ya rumah Qurani. Al-Quran kalamullah, firman Allah. Ya, dan Al-Quranul Karim ya itulah yang menyebabkan makhluk Allah menjadi istimewa. Jibril alaihissalam, ketika Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat yang paling istimewa. Ya, malaikat yang paling istimewa malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah menjadi manusia yang paling istimewa. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka bulan ini menjadi bulan yang istimewa. Ya, jadi kemudian umat ini, umat Islam, umat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya, untuk umat ini dan juga untuk umat manusia. Ya, tapi ketika umat ini mau berpegang dengan Al-Quran, maka menjadi umat yang istimewa. Artinya semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi istimewa. Ya, dan Nabi SAW memberikan nasihat, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Ya, makanya Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari menjauh dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi artinya kita membaca Al-Quran di rumah kita, di antaranya Al-Baqarah, maka syaitan nggak akan mau dekat dengan rumah kita. Jadi kalau rumah kita misalnya kita berasa banyak hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, bisa jadi karena banyak syaitan, itu karena kita nggak pernah baca Quran, atau kita nggak pernah membaca surat Al-Baqarah. Coba Anda baca surat Al-Baqarah, insya Allah syaitan itu akan menyingkir dari rumah Anda. Karena yang menyampaikan Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha. Kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Juga Nabi mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitana la yadkhulu baitan yaqra'u ya fihi surat Al-Baqarah. Karena setan nggak mau masuk di rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Dan rumah apabila dibacakan Al-Quran, maka itu akan menjadi rumah yang tenang. Karena Al-Quran itu ya tidaklah dibaca, melainkan akan menjadikan orang yang membaca dan mendengarkan menjadi tenang, tentram, damai. Karena Al-Quran itu juga termasuk bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran.
wa inna lahu lahafizun. Ya. Dan siapa yang dia banyak menghidupkan rumahnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu huda, petunjuk, syifa, obat segala bentuk penyakit. Al-Quran obatnya, ya. Wa nur, dan cahaya. Maka rumahnya akan menjadi cahaya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita jadikan rumah itu sebagai baitul ilmi, rumah ilmu, ya. Yang mana di rumah ini kita mendidik anak-anak kita, ya. Sebagaimana kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kata beliau, fa'alaina ta'lima auladana wa ahlina ad-dina wal khairah wa ma la yastaghni anhu minal adab. Wajib bagi kita mengajarkan anak-anak kita dan keluarga kita tentang urusan agama dan kebaikan dan perkara adab yang paling mereka butuhkan. Karenanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah, apabila Anda ingin menjadikan rumah Anda sebagai rumah surgawi, maka hidupkan dengan ilmu. Karena ilmu itu nur, cahaya, yang akan menjadikan rumah kita penuh dengan cahaya. Dan ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Siapa yang Allah karuniakan ilmu tersebut, maka Allah akan mencintainya. Ya. Karena Allah memiliki nama Al-Alim, dan Allah memiliki sifat Dzul Ilmi. Dan Allah mencintai ilmu wal ulama. Allah mencintai ilmu dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Karena itu, apabila kita menghidupkan rumah kita dengan ilmu, maka ilmu ini akan menjadi cahaya bagi kita. Ya. Bahkan ilmu ini adalah tanda kebaikan yang Allah berikan. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Allah jadikan dia ngerti tentang urusan agamanya. Allah jadikan dia berilmu. Ya. Bahkan ilmu juga adalah sesuatu yang Allah berikan, ya, dalam rangka untuk memudahkan menuju ke surga. Ya. Jadi apabila kita ingin dimudahkan Allah menuju ke surga, maka ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau menasihatkan, ajari istri Anda di waktu-waktu khusus, wahai para suami. Ajari anak-anak Anda di waktu-waktu khusus, wahai para suami dan wahai para istri. Kemudian sediakan ya adanya perpustakaan, buku-buku, baik yang buku-buku cetak ataupun digital. Kemudian ikuti majelis-majelis ilmu, baik secara offline ataupun online, ya, baik secara tatap muka di masjid-masjid ataupun kita ikuti secara online, ya. Dan ini adalah di antara teknologi, meskipun yang lebih baik adalah kita bertatap muka dan juga kita mengundang orang-orang soleh ke dalam rumah kita. Nah, kemudian jadikan rumah sebagai baitul mahabbah wa rahmah, rumah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, ya. Karena ya mahabbah wa rahmah ini adalah buah dari sakinah. Seseorang yang membangun rumah tangganya, ya, seseorang yang membangun rumah tangganya itu dalam rangka untuk mencari ketenangan, litaskunu ilaiha, ya, agar memperoleh sakinah. Maka dari sakinah inilah akan Allah karuniakan yang namanya mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Jadi apabila Anda ingin menikah, kalau Anda menikah karena alasan cinta, ya, ketahuilah bahwasanya cinta itu adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah, bisa hilang. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya cinta itu tak bersyarat, maka ketahuilah bahwasanya di dalam agama kita, ya, sejatinya cinta itu bersyarat. Karena sesuatu yang tidak bersyarat, ya, maka biasanya itu akan sulit untuk bisa dijaga. Dan cinta bersyarat maksudnya adalah apa? Cinta bersyarat yaitu syaratnya adalah cinta karena Allah. Itulah yang akan menjadikan kecintaan itu langgeng. Ya. Karena apabila seseorang mengatakan aku mencintaimu apa adanya, nggak ada syaratnya, itu semua adalah kebanyakan bohong, dusta. Ya. Karena seseorang itu mencintai sesuatu lantaran ada dorongan di dalam dirinya. Entah dia menyukai karena fisiknya, penampilannya, atau perangainya, atau sesuatu. Yang mana apabila sesuatu itu hilang, maka akan hilang pula cintanya. Karenanya kita bangun kecintaan kita adalah lillah.
karena Allah. Fillah di jalan Allah. Billah dengan pertolongan Allah. Wa ala amrillah di atas perintah Allah. Maka itulah kecintaan yang akan langgeng. Maka nadillahi yabqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita harus mencintai pasangan dan anak-anak kita karena Allah. Kita membangun rumah tangga kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan demikian Allah akan memberikan ketenangan, sakinah, dan Allah akan memberikan kepada kita mawaddah warahmah. Ya. Lalu kemudian juga kita bangun rumah tangga kita dengan sikap-sikap yang baik, ya. Allah ketika menyebutkan hubungan suami istri itu diibaratkan seperti libas, pakaian. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pasangan itu dengan seperti pakaian. Pakaian itu sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, yang menempel dengan diri kita. Itu menunjukkan kedekatan dan menunjukkan intimasi. Pakaian berfungsi untuk melindungi, menjaga, menutupi. Itulah suami istri saling melindungi, saling menjaga satu dengan yang lainnya. Saling menutupi aib, saling menjaga kehormatan, saling memelihara. Itu suami istri yang sebenarnya seperti itu. Makanya Allah jadikan suami dan istri itu adalah seperti sahib dan sahibah. Allah sebutkan istri di dalam Al-Quran dengan kata sahibah. Ya, sahibah itu artinya seseorang yang membersamai, mendampingi. Ya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran istri itu dengan sebutan sahibah. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Allah, yakni kaum laki-laki, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang baik itu diterangkan oleh para ulama. Yang pertama dengan al-musahabah, dengan membersamai mereka. Anda membersamai istri Anda. Anda jadikan dia sebagai mitra Anda sehidup sesurga. Anda letakkan selalu dia di samping Anda. Ketika ada bahaya di depan Anda letakkan dia di belakang Anda. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, maka Anda letakkan dia di depan Anda supaya dia dulu yang mendapatkan kebaikan tersebut. Itulah suami. Ya. Dan kemudian makna yang kedua adalah daf'ul adha, menolak keburukan. Ya, artinya kalau kita benar-benar menikah, maka suami berusaha untuk menjauhkan keburukan, gangguan dari istrinya. Dia melindungi istrinya, daf'ul adha, dari semua yang dapat melukai dan mencederai, baik secara fisik ataupun mental. Itu tugas suami. Melindungi dan mencegah dari keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan. Itulah makna dari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian yang ketiga adalah budlul ihsan, ya, yaitu memberikan kebaikan, ihsan. Ya. Kalau kita perhatikan, manusia yang paling baik adalah manusia yang berbuat ihsan. Ya, dan di dalam rumah tangga, apabila Anda ingin supaya rumah tangga kita kuat, itu kita berlomba-lomba untuk berbuat ihsan. Bukan menerima ihsan, ya, bukan menerima kebaikan, karena yang paling utama yang dipuji itu adalah pelakunya, orang yang berbuat kebaikan. Contoh misalnya, ya, orang yang memberikan sedekah itu lebih mulia daripada orang yang diberikan sedekah. Umumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika di dalam rumah tangga, jangan menjadi orang yang selalu mengharapkan untuk diberi sesuatu, tapi hendaknya Anda yang memberikan sesuatu. Itulah budul ihsan. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah husnul muamalah, berinteraksi dengan cara yang baik. Ngomong dengan cara yang baik, ya. Termasuk bersikap romantis terhadap istri, bercanda dengan istri, ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita lanjutkan lagi baitul akhlak wal adab. Kita ajarkan akhlak dan adab, ya. Di antaranya kita mengajarkan sebagian dari tauhid asma wa sifat pada anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena di dalam nama-nama Allah itu mengandung konsekuensi yang bisa menumbuhkan karakter yang hebat pada anak kita. Contoh misalnya, nama Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Berarti maknanya Allah itu memiliki kekuatan. Kekuatan Allah sempurna dan Allah mencintai orang-orang yang kuat. Maka kita hasung anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Kuat fisiknya, kuat imannya, kuat perangainya, dan seterusnya. Contoh lain lagi. Misalnya Allah Al-Alim, Allah Maha Berilmu. Ya. Konsekuensi daripada nama Al-Alim, Allah berarti memiliki ilmu, ilmu Allah sempurna, dan Allah mencintai ahli ilmu.
Nah, oleh karena itu, kita tumbuhkan agar mereka mencintai ilmu, ya, agar mereka dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian kita mendidik mereka akhlak dan adab. Kemudian tumbuhkan cinta mereka kepada Rasulullah dan orang-orang saleh, agar mereka ngefan, mengidolakan Rasulullah, mereka mengidolakan sahabat-sahabat Nabi. Ya, sehingga ketika mereka sudah ngefan dengan orang-orang soleh, maka mereka akan cenderung meniru dan mencontoh. Jauhkan mereka dari, ya, karakter-karakter orang-orang di zaman sekarang yang buruk, baik itu pemain bola ataupun aktor atau aktris dan yang semisalnya. Kemudian ajarkan akhlak mulia dan jauhkan dari akhlak buruk dengan cara memberikan contoh dan dengan cara memberikan nasihat. Kemudian biasakan adab-adab Islam, mulai dari bangun tidur balik lagi ke tidur. Kemudian menjadi teladan dengan bersikap ramah, tawadhu, dan menerapkan kedisiplinan secara konsisten dan komitmen dengan perhatian dan kelemah lembutan. Anak-anak kita perlu didisiplinkan, perlu diberikan aturan yang tegas, yang komitmen, tapi dengan kelemah lembutan, tidak dengan cara paksaan dan kekerasan. Kemudian saling mendoakan kebaikan. Itu diantara cara-caranya. Ya. Kita lanjutkan lagi sedikit ya. Kemudian kita membangun rumah kita, ya, baitus syura wa ta'awun. Ya, sebagai rumah tempat kita bermusyawarah, ya, dan saling bekerja sama, membangun teamwork, ya. Allah berfirman, ya, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Karena itu kita harus bangun rumah kita dengan asas musyawarah, agar tidak menjadi rumah yang penuh dengan dengan perbuatan tiran, ya, atau yang semisalnya. Jadi kita libatkan anak kita di dalam sejumlah pembahasan ataupun pembicaraan. Kita ajak mereka ngobrol. Kemudian ketika kita akan membuat aturan-aturan, kita ajak mereka untuk terlibat dan bersepakat. Itu penting. Kemudian kita buat majelis-majelis curhat di tengah keluarga, misal saat makan malam. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan gagasan, ide, perasaan, keinginan, dan lain-lain, ya. Ini contohnya sebenarnya banyak, ya. Dan yang terakhir adalah baitul hiwar wa tafa'ul. Hiwar itu artinya diskusi, dialog, ya, secara verbal, yang menunjukkan adanya mubadalah, timbal balik, ya. Jadi itu hiwar. Yang satu ngomong, yang satu mendengarkan, kemudian yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Itu hiwar. Dan dengan hiwar akan terbentuk pemahaman, pengertian, dan kepercayaan. Ini ditunjukkan banyak di dalam Al-Quran. Luqman alaihissalam misalnya. Allah abadikan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah Luqman ketika berbicara kepada anaknya, ketika beliau ingin memberikan mau'idhah, nasihat kepada anaknya. Para ulama menyebutkan, wa idh qala, ingatlah ketika Luqman berkata, libnihi, kepada anaknya. Ini menunjukkan Luqman alaihissalam adalah sosok ayah yang hadir di dalam hiwar, di dalam diskusi, mengajak, ya, anaknya untuk berdiskusi, ngobrol. Itu penting, ya. Karena dengan adanya hiwar, ngobrol, bincang-bincang, ya, maka itu akan membangun dan menguatkan bonding, attachment, ya, akan membentuk pemahaman, pengertian, dan kepercayaan. Adapun tafa'ul, interaksi dalam bentuk perbuatan yang juga ada timbal balik, mubadalah, tapi bukan secara lisan, tapi secara perlakuan dan sikap, ya. Jadi yang namanya bahasa itu ada dua, bahasa lisan dan bahasa, ya, bukan lisan, bukan verbal. Kita ibaratnya mengatakan ada ada lisanul qaul, ucapan, ada lisanul hal, yaitu perlakuan atau perbuatan. Nah, biasanya yang lebih dominan mempengaruhi itu bukan ucapan, tapi lisanul hal, perlakuan kita, sikap kita. Ya, bagaimana kita menunjukkan sikap kepada anak kita atau istri kita, itu yang lebih dominan sebenarnya. Dan ini yang lebih bisa dibaca khususnya oleh anak-anak kecil. Mereka lebih mampu untuk melihat ekspresi wajah, kemudian mimik wajah yang senang, lagi marah, sedih, itu bisa kelihatan semuanya. Kemudian juga dari perlakuan, itu bisa kelihatan. Dan itu lebih mudah ditiru dan dicontoh. Makanya, tafa'ul ini membentuk empati, simpati, dan kasih sayang. Nah, kemudian di bagian terakhir, waspadai keburukan di dalam rumah. Terutama gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung. Ya, ini yang memerintahkan adalah Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Ya, beliau melarang dipajangnya gambar-gambar makhluk bernyawa, meskipun itu foto atau patung-patung makhluk bernyawa. Kenapa? Karena itu disenangi syaitan
dan malaikat-malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Jadi coba bayangkan apabila rumah itu malaikat rahmat nggak mau masuk, setan malah bercokol, ya, malah bercokol. Coba kira-kira bagaimana kondisi rumah tersebut, ya? Meskipun rumahnya indah, itu tetap suram. Kemudian lepaskan semua simbol-simbol kekafiran dan kesyirikan. Misalnya di rumah ada simbol-simbol, ada wifik-wifik, ada jimat-jimat, atau yang semisalnya, maka copot semuanya. Kemudian jauhi memelihara anjing di dalam rumah. Kaum muslimin tidak diperkenankan untuk memelihara anjing di dalam rumah. Diperbolehkan apabila anjing itu dipelihara untuk menjaga, misalnya menjaga tanahnya, atau menjaga apa namanya, intinya digunakan untuk fungsi apa namanya menjaga itu boleh, tapi tidak dimasukkan ke dalam rumah. Kemudian keluarkan alat-alat musik dari dalam rumah, ya, karena itu termasuk apa namanya seruling syaitan, ya, yang dapat menghadirkan syaitan ke dalam rumah. Kemudian waspadai bahaya gawai atau gadget. Gawai atau gadget ini, ya, adalah sesuatu yang juga patut diwaspadai, apalagi untuk anak-anak kita. Ada manfaatnya, tapi juga mengandung begitu banyak madarat dan bahaya apabila tidak diwaspadai, tidak dimonitor oleh orang tuanya. Karena keburukan, syahwat, dan syubhat bisa masuk ke rumah kita melalui gawai atau gadget. Kemudian waspadai orang-orang yang bukan mahram yang ada di dalam rumah, semisal ART. Anda misalnya punya ART di rumah, misalnya dia perempuan, kemudian anak Anda misalnya udah SMP, laki-laki. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Karena apa? Karena tidak sedikit keburukan-keburukan itu datang juga dari orang-orang yang kita masukkan ke dalam rumah kita. Bukan artinya kita harus bersuudzon, tidak, tapi kita perlu waspada. Jangan memasukkan orang fasik dan buruk yang buruk akhlaknya ke dalam rumah kita. Kalau kita tahu nih ada siapapun, ya, orang yang fasik, ya, orang yang suka berkata kotor, suka minum khamar, suka berbuat keburukan, jangan kita izinkan masuk ke dalam rumah kecuali terpaksa, dan itu pun ya kita usahakan menyingkirkan dia segera. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi orang-orang yang ada dalam rumah kita. Kemudian usir para transgender atau orang-orang yang memiliki disorientasi seksual dari rumah. Ini nasihatnya ulama-ulama kita. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Jangan biarkan ada orang-orang yang mengalami kelainan kejiwaan, ya, juga termasuk disorientasi seksual, itu membuat kerusakan di dalam rumah kita. Maka jauhkan mereka, ya. Kemudian monitor pergaulan anak dan sahabatnya. Kata Al-Ghazali rahimahullahu taala, aslu ta'dibis sibyan al ya an corona isu, ya. Pondasi pendidikan anak adalah menjaga dari teman-teman yang buruk. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf ya kalau agak ngebut, ya, karena memang waktu yang singkat, ya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, Syukron jazilan Ustadz atas paparannya tadi Ustadz. Masya Allah sangat banyak dan memang mungkin waktu kita memang tadi mungkin kurang banyak ya Ustadz untuk menjelaskan itu secara terperinci satu persatu Ustadz. Mungkin untuk sesi selanjutnya boleh kita tanya jawab Ustadz? harus dijawab. Iya Kalau Ustadz? kalau dijawab nggak boleh nih. Harus dijawab Ustadz. Ya. Jadi mungkin untuk Prof, Dokter, Abang Kakak, teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, boleh secara langsung menanyakan kepada Ustadz, atau mungkin boleh juga via kolom chat. Apakah kira-kira ada yang ingin bertanya untuk sementara waktu? Jadi mungkin ada pertanyaan Ustadz. Ini memang terkait tadi waspada handphone tadi Ustadz. Jadi memang di zaman sekarang ini kita kayaknya handphone itu susah sekali lepas dari kita Ustadz. Apalagi kita sudah ada pekerjaan, ada grup dan lain sebagainya. Dan itu memang pastinya ketika kita sudah ada anak-anak itu pasti diperhatikan, dan memang pada usia-usia tadi Ustadz sampaikan pada usia-usia hulam itu mereka sangat memperhatikan kita. Itu bagaimana ya Ustadz kira-kira solusinya dalam rangka kita mengurangi lah bahaya daripada gadget-gadget tersebut, atau bagaimana kita
eee mengatasi atau menghindari keburukan dari gadget-gadget tersebut, Ustadz. Karena memang pada dasarnya, seperti kamilah terutama Ustadz, itu sepertinya kalau sampai rumah handphone disimpan tuh rasanya tak mungkin Ustadz, dan kalau handphone dipegang pasti anak-anak pun mencontohnya Ustadz, dan bahkan kadang sampai nangis merebutnya Ustadz. Tuh mohon nasihatnya Ustadz. Nah, thayyib ya, barakallahu fik ya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian muliakan Allah ya, namanya gawai, gadget ya, smartphone, itu ya bahasa ulama kontemporer kita itu mengatakan adalah umurun ta'ummu balwa. Itu perkara yang sudah merebak begitu luasnya sehingga kita sulit untuk terlepas darinya. Kecuali antum pindah ini ke mana? Ke daerah-daerah pelosok begitu yang nggak ada sinyal. Nah, baru antum akan meninggalkan tuh yang namanya gadget ataupun gawai. Ya. Nah, jadi wala kulli hal ya, bahwasanya memang kita sulit untuk bisa terlepas dari gawai atau gadget. Karenanya yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur. Kita mengatur penggunaannya dan berarti dalam mengatur kita harus ada komitmen dan komitmen itu kita harus konsisten dengannya, ya. Nah, dan disinilah pentingnya kita membangun aturan di dalam rumah, ya, bersama keluarga. Jadi kita harus bikin nih, misalnya begini, ya, Anda semua ini kan kebanyakan dokter nih. Dokter memang sibuk, tapi toh janganlah ketika di rumah kita tetap menyibukkan diri dengan urusan-urusan pekerjaan. Karena anak-anak kita juga butuh dengan kehadiran kita sebagai orang tua. Karena itu kita bikin aturan, kalau misalnya sudah jam sekian sampai jam sekian misalnya, badal maghrib ya, sampai jam 9 itu waktu bersama dengan anak-anak kita letakkan handphone lah. Ya, ya minimal kita letakkan 2 jam, 3 jam. Ya, kita melepaskan diri dari urusan-urusan apa pekerjaan kita atau urusan sosial kita. Karena keluarga kita juga butuh dengan kita. Nah, ini makanya ini di sini butuh komitmen dari kita. Kita sendiri sadar atau enggak gitu loh. Kita butuh enggak sih untuk terus apa maksudnya untuk menjalankan peran kita sebagai orang tua? Karena ya sejatinya profesi Anda sebagai dokter, entah itu dokter jantung atau yang lainnya, itu adalah sebagai profesi apa sekunder, bukan profesi utama Anda. Karena profesi utama Anda adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun profesi Anda sebagai dokter itu yang mensupport apa namanya? Profesi utama Anda sebagai seorang suami atau ayah. Anda bekerja sebagai dokter untuk apa? Untuk mencari nafkah, ya. Dan juga sekaligus mungkin bisa menolong orang-orang lain yang memang butuh. Ya. Jadi intinya di situ Anda punya apa profesi yang mulia. Tapi ingat, profesi tersebut bukan profesi utama Anda. Yang seharusnya Anda tidak malah melepaskan apa profesi. Maksud saya itu bukan melepaskan ya. Maksudnya sampai kita ada cenderung untuk tidak memberikan porsi yang tepat ya berkaitan dengan apa profesi utama kita. Karena itu ya sebenarnya apabila Anda bisa di tengah kesibukan Anda memberikan waktu buat anak-anak Anda sehari 2 jam, nggak bisa 1 jam deh, nggak bisa setengah jam aja deh, setiap hari setengah jam, ya. Anda beraktivitas dengan anak Anda setengah jam, letakkan handphone, letakkan semua, Anda benar-benar hadir seutuhnya, setengah jam setiap hari, ya, insya Allah itu akan memberikan efek yang baik. Kenapa? Karena kebersamaan kita dengan anak-anak kita itu cuma sementara, ya. Dan apabila kita banyak tidak hadir, tidak memberikan waktu kita kepada anak-anak kita, maka kelak kita akan ya apa namanya menyesal. Banyak yang menyesal, ya. Jadi al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Ketika kita banyak sibuk, kita banyak tidak apa ya, tidak berinteraksi sama anak kita, kelak ketika kita sudah tua, maka jangan heran apabila anak kita pun juga memperlakukan kita dengan hal yang sama, ya. Nah, oleh karena itu makanya jangan sia-siakan ya waktu-waktu yang Allah masih berikan. Karena kebersamaan kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita itu bukan kebersamaan yang abadi selama kita masih hidup di dunia. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang namanya gawai atau gadget itu malah menjadi apa namanya penghalang yang bisa merusak attachment kita, bonding kita dengan anak-anak kita. Karena itu kita harus punya komitmen, ya, harus punya aturan yang sama-sama kita sepakati, kemudian kita menjalankan aturan-aturan tersebut agar kita bisa sama-sama
apa namanya, melangkah bersama di dalam kebaikan, ya. Nah, jadi yang jadi masalah itu ya dari dalam diri kita gitu loh. Kok kayaknya sulit, kok kayaknya berat. Ya, karena kita sudah punya pikiran seakan-akan kita sulit untuk melepaskan gawai kita atau gadget kita. Tapi bisa, ya, bisa. Ya, berarti kalau kita merasa sulit atau berat, itu seakan-akan kita sudah adiktif ya. Udah ada, kalau apalagi ada orang-orang ya ketika dia nggak pegang gadget dia tuh sampai gelisah. Nah, itu berarti tanda-tanda adiktif sebenarnya. Kalau orang tuanya adiktif, maka ketahuilah sangat besar kemungkinan anak pun juga mengalami hal yang demikian. Anak adalah cerminan dari orang tua. Ya, oleh karena itu makanya apabila kita ingin kebaikan untuk anak kita, kita awali dari diri kita sendiri. Ya, ya Allah alam bisawab. Syukron Ustadz. Jadi memang berarti memang harus diawali dari kita terkait tekad dan komitmen kita ya Ustadz, dan menyadari bahwasanya eh, ketika kita sudah berumah tangga, ketika kita menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu itu merupakan tanggung jawab kita dan profesi yang harus kita utamakan ya Ustadz. Iya. Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Eh, Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam. pengetahuan sedikit mengenai ain dan kerusakan rumah tangga Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, toib ya. Kata Nabi SAW, al-ainu haq ya. Jadi penyakit ain itu benar, hak ya. Dan ini adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita sebagai Muslim, ya, kewajiban kita adalah mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi selama itu valid, otentik. Maka kita wajib mengimani, wajib membenarkan. Meskipun kesannya nggak masuk akal, misalnya, tetap wajib kita mendahulukan keimanan tersebut. Kenapa? Karena ilmu kita, pengetahuan kita itu adalah terbatas. Sementara ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah adalah langsung dari Sang Pencipta. Karena kita harus lebih mendahulukan apa yang sampai dari Rasulullah. Karena itu seorang mukmin, ya, ketika dia melihat sesuatu, dia itu melihat dari dua sisi, dua sebab. Sebab kauni, sebab duniawi, dan sebab syar'i. Contoh misalnya gempa. Ya, gempa mungkin untuk sebagian besar orang itu adalah fenomena alam. Wah, ada pergeseran lempeng secara geografis dan lain sebagainya. Mungkin mereka akan beranggapan ini cuma fenomena alam. Memang secara sebab kauni, Allah sudah menentukan, mungkin ada pergeseran-pergeseran ya secara saintifiknya, ya memang demikian, akhirnya terjadi gempa. Tapi kita jangan lupa sebab syar'i. Kenapa gempa itu terjadi? Itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Ya, semua bentuk musibah itu nggak lepas daripada kesalahan kita. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kamu melainkan itu karena kesalahan kamu sendiri. Ya. Nah, itu juga suatu hal yang menarik ya. Ketika waktu itu sempat ada bencana di Palu ya beberapa tahun yang lalu, saya sempat di sana, saya sempat ketemu sama ada seorang dari BMKG, ya kita ngobrol-ngobrol, dia mengatakan ini fenomena yang luar biasa. Nah, kemudian yang menarik adalah dia menyampaikan itu sebenarnya banyak dia istilah dia itu kayak di antara pusat-pusat gempa itu ada ya lempeng-lempeng dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada di Jaziratul Arab, ada di di Jazirah Arab katanya. Di antaranya di Mekah, ya. Nah, itu juga banyak lempeng-lempeng. Tapi alhamdulillah kalau kita perhatikan, ya itu juga sama. Dia tuh bilang itu kalau geser itu udah banyak kehancuran. Tapi alhamdulillah Allah jaga. Kenapa? Allah tidak akan menghancurkan ya orang-orang yang mereka itu masih menjaga istighfar dan yang semisalnya. Pokoknya intinya ya dengan adanya bencana-bencana itu ada sebab syar'i. Itu apa? Itu lantaran karena kesalahan kita, ada dosa-dosa kita, kemaksiatan kita. Tapi bukan artinya pada saat kita bantu orang yang kena musibah, no, ente banyak dosa. Itu ya bukan seperti itu juga caranya. Itu cara-cara yang tidak empati. Tapi kita nasihati untuk senantiasa banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nah, juga sama pada saat Anda sakit nih, ya. Jadi ketika sakit jantung, itu memang kan ada ilmunya. Anda pelajari secara sebab kauni, ya, secara saintifik atau medisnya. Anda pelajari, ya. Itu suatu hal yang sifatnya mubah. Nah, tapi bagi seorang muslim, selain dia berobat, misalnya dia sakit jantung, dia berobat, dia harus Dia harus mengonsumsi suatu obat misalnya,
tetap dia ambil sebab syar'i. Apa itu sebab syar'inya? Misalnya dia ruqyah. Dia meruqyah dirinya, ya. Jadi dia mengkombinasi antara sebab dunia dan sebab syar'i. Itu seorang muslim itu seharusnya demikian. Nah, juga sama tentang penyakit ain. Ya, itu ain itu kata Nabi hak. Nah, diantaranya itu dijelaskan oleh para ulama kita. Misalnya kita punya bayi, tiba-tiba dia nangis-nangis, nggak jelas. Mungkin menurut orang sains, itu ketika dicek, oh mungkin ada kolik, atau mungkin ada sesuatu gitu kan. Tapi itu bisa jadi karena sebab ain. Ya, jadi, nah, sehingga apa ya? Sehingga dalam hal ini, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang pas, yang tepat gitu ya. Nah, terus kemudian tentang kerusakan rumah tangga. Memang ain itu tidak hanya menimpa anak-anak, bisa menimpa siapapun. Ya, bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim menjelaskan juga bisa menimpa kayak mobil atau kendaraan, ya. Jadi intinya benda-benda yang dipamerkan itu juga sama, itu bisa ditimpa ain. Jadi ain itu adalah pandangan mata yang penuh dengan hasad. Dan kita sulit ya untuk bisa melepaskan diri dari pandangan hasad dari orang-orang. Antum meskipun sudah baik sebaik-baiknya, tetap akan ada orang yang melihat antum dengan pandangan hasad, pandangan dengki. Dan itu ya dengan sebab ya pandangan itu sangat mungkin syaitan pun masuk di situ, berusaha untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Nah, jadi intinya juga dinasihatkan oleh para ulama, kita perlu waspada dengan ain, tapi kita nggak perlu terlalu takut dengan ain. Dikit-dikit kita khawatir ain, dikit-dikit kita khawatir ain. Jangan. Karena kenapa? Karena seorang muslim dia harus membangun keimanannya, bahwasanya ketakutan dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya kalau dia selalu menjaga dirinya dengan doa, dengan zikir, ya insya Allah dia bisa terlindungi dari ain. Nah, diantaranya dengan mendoakan al-barakah, keberkahan. Itu diantara sebab yang dapat menjauhkan dari ain. Ya wallah alam bissawab. Syukron Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Oh maaf, menyambung yang tadi Ustaz. Kalau kita terkadang salah satu wujud kita mencintai anak-anak kita kadang Ustaz, terkadang kita suka berfoto, kemudian kita nanti suka memposting. Apakah ini juga bisa menjadi suatu sumber ain untuk anak-anak kita Ustaz? Bisa. Jadi ketika Anda memposting gambar Anda atau gambar orang lain, apalagi anak-anak, yang paling sering itu anak-anak, itu bisa menjadi sebab ain, jatuhnya ain, ya. Karena ketika Anda misalnya memposting di media-media sosial, yang ngelihat itu banyak. Mungkin yang ngelihat dari teman-teman, ya Masya Allah, anaknya Pak Fulan, ya Masya Allah. Dia mengucapkan Masya Allah, gitu, pernah Allah, gitu, yubarik. Dengan lafaz-lafaz yang penuh dengan zikrullah. Itu bisa menjadi penghalang jatuhnya ain. Tapi bisa jadi mungkin ada orang-orang yang nggak ngerti agama, ngelihat anaknya lucu, sementara dia mungkin sudah lama pengen punya anak, nggak punya anak, ini siapa sih pamer-pamer. Kemudian dia melihat dengan pandangan mata penuh dengan hasad, penuh dengan kebencian, itu bisa jadi menjadi sebab ain. Karena itu nasihat saya adalah ya hindarkan kita memamerkan ya anak-anak kita di media-media sosial. Jadi kasihan anak-anak kita itu kalau sampai menjadi konsumsi publik, kemudian dipandang-pandang, diantaranya ada pandangan mata yang dapat membahayakan. Ya, Allah alam bissawab. Jazakallah Ustaz. Ini ada chat lagi Ustaz. Dan saya baca dulu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana tata cara menegur anak dalam Islam sesuai usia? Mohon apabila ada buku ataupun referensi dalam mendidik anak Ustaz. Nah, ya. Kalau kita bicara tentang referensi itu banyak ya, Masya Allah. Banyak sekali. Ya, buku-buku yang juga sudah diterjemahkan juga banyak. Tapi memang itu lebih banyak ke arah tataran secara kaidah ya, dan prinsip ya. Adapun secara praktek itu memang suatu hal yang masih belum banyak ya, dalam hal kiat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena begini. Di dalam pengasuhan ya pendidikan ini sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, pendidikan Islam itu ada dua sisi. Pertama sisi yang bersifat prinsip, kaidah. Agama kita sudah sempurna itu. Yang kedua ada yang bersifat teknis ya. Teknisnya atau bersifat teknikal lah ya. Maka ini dikembalikan kepada urf.
dikembalikan kepada experience, pengalaman dan seterusnya. Contohnya begini ya. Ini cuman sebagai gambaran aja. Saya pernah waktu itu ditanya oleh jamaah ketika manasik ya, Ustadz, bagaimana tata cara Nabi SAW itu memasang baju ihram? Yang ada penjelasan, Nabi cuma menjelaskan baju ihram itu untuk laki-laki cuma 2 lembar kain, tidak berjahit dan dianjurkan berwarna putih. Ya, tapi kita nggak akan dapat ada keterangan dari Nabi bagaimana cara makainya, cara ngikatnya, cara menggulungnya, nggak ada. Artinya itu dikembalikan kepada kita, ya. Bagaimana kita ngikatnya itu dari pengalaman kita juga sama dengan pakaian misalnya. Yang penting pakaian itu untuk wanita misalnya pakainya lebar, tidak transparan, tidak membentuk tubuh, ya panjang, menutupi dadahnya. Adapun mau bahannya dari kain ini, kain itu bebas. Itu dikembalikan kepada urf. Juga sama di dalam pendidikan, ya itu juga sama. Jadi contoh misalnya, kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik kepada anak, ya. Nah, kita tahu berkata-kata yang baik itu berarti ini adalah suatu kalimat yang kontennya harus baik. Kontennya, isinya harus baik, ya. Kalimat-kalimat yang tidak menyakiti, kalimat yang tidak bermuatan isinya hujatan, cercaan, vonis dan yang semisalnya. Itu suatu hal yang sudah bisa kita pahami. Adapun cara penyampaiannya, maka tiap orang beda-beda sesuai dengan kultur, budaya. Contoh misalnya, ya. Mungkin menurut kita, orang-orang Timur, orang Papua, orang Maluku, ketika ngomong ya sama anaknya, anak kok dimarah-marahin. Padahal itu dia bukan marah-marah. Karena itu adalah dialeknya dia ngomong. Ya. Misalnya dia lihat anaknya, dia ngomong dengan suara yang tinggi. Mama sayangi misalnya begitu kan. Ini kok marah-marah. Padahal dia bukan marah-marah. Dia memanggil anaknya, dia ngomong sama anaknya, dia menunjukkan kasih sayang, tapi dengan suatu hal yang sudah biasa gitu loh. Karena orang-orang Timur biasa ngomong dengan nada dialek yang tinggi, ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan ya karena hal ini maka ini nggak baik ya, karena ini dikembalikan kepada urf. Dan sementara di sisi lain mungkin ada orang-orang Jawa Tengah, ya ini mohon maaf ya bukan stigma, mungkin dia ngomongnya kalem lembut tapi kontennya jelek. Kowe wis dikandani, kowe iki dablek, wis koyok kewan dan lain sebagainya. Misalnya ngomong itu kontennya jelek tapi disampaikan dengan halus misalnya, tetap aja jelek gitu loh. Ya, jadi ada poin-poin yang memang itu secara prinsip udah dijelaskan, adapun secara praktek ya, secara teknikalnya itu dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan atau dikembalikan kepada experience, pengalaman. Kita boleh dari experience kita atau experience orang lain, atau boleh dari hasil penelitian atau hasil observasi, itu boleh. Ya. Kayak contohnya misalnya, bagaimana sih kita mengingatkan kesalahan anak sesuai dengan usia, ya? Kita sebenarnya bisa melihat fragmen-fragmen kita ambil dari caranya Rasulullah. Contoh misalnya, bagaimana Nabi SAW ketika mengajarkan makan kepada anak sambung Nabi bernama Umar bin Abi Salamah, masih anak-anak, usianya di bawah 7 tahun, ya. Makanya Nabi memanggil dia gulam, ya. Jadi Umar bin Abi Salamah dipangku oleh Nabi, tangannya itu menggait-gait makanan yang ada di atas meja. Nah, Nabi tidak mengatakan, jangan kayak gitu, nggak sopan, enggak. Tapi Nabi dengan santun mengatakan, ya gulam, samillah, ya, wakul bi yaminik, wakul mimma yalik. Wahai nak, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang dekat dengan kamu. Jadi diajarkan Nabi dengan cara yang santun dan tidak berisi larangan. Sementara di sisi lain ketika Nabi melihat ada orang dewasa, sahabat dewasa, makan dengan tangan kiri, Nabi langsung mengingatkan dengan tegas. Ya, la ta'kul bishimal fa inna syaitana ya'kul bishimal, kata Nabi. Jangan makan pakai tangan kiri. Setan makan pakai tangan kiri. Dari sini para ulama menjelaskan, ternyata ada perbedaan cara Nabi ketika mengingatkan anak kecil dengan orang dewasa. Nah, dari situ muncul namanya istimbat. Yang mereka mengamati bagaimana Nabi berinteraksi, kemudian diambil cara-cara dan teknik. Nah, cara-cara ini bisa jadi antara satu ulama dengan ulama lain itu berbeda. Karena ini sesuatu hal yang tidak baku. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, itu suatu hal yang tidak salah dan tidak benar mutlak ketika kita melarang anak. Kita mengucapkan kata jangan misalnya ke anak. Ini konsep yang tidak salah mutlak, tidak benar secara mutlak. Jadi butuh perincian. Perincian ini kita dapati dari mana? Dari kita melakukan
apa namanya tadi kita melakukan observasi terhadap dalil, kemudian kita juga melihat dari konsep sesuai dengan tumbuh perkembangan anak, ya. Nah, jadi yang tepat adalah apa? Adalah yang pertama, kita boleh melarang anak apabila itu dalam perkara-perkara yang prinsip. Dalam perkara tauhid, akidah, halal haram. Ini sebagaimana Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Yang kedua, ya, adalah ketika berkaitan dengan bukan perkara-perkara yang prinsip, maka kita hindarkan mempergunakan kata larangan. Ya. Karena apa? Karena kaidah ini berangkat dari hasil observasi dan penelitian manusia adalah apa namanya? Kathratul misas tumitul ihsas. Anak yang terlalu banyak distimulasi akan kehilangan sensitivitas. Jadi kita kalau terlalu sering mempergunakan suatu cara, itu akan hilang efektivitasnya. Artinya, apabila ada orang tua dikit-dikit jangan, kalimat jangan itu akan hilang efektivitasnya. Ya. Kenapa? Karena saking terlalu sering digunakan untuk hal yang besar, hal yang kecil sama-sama mempergunakan kata jangan. Artinya kata jangan ini hilang efektivitasnya. Ya. Nah, sementara juga di dalam ilmu perkembangan katanya, ya, otak dan yang semisalnya, ketika manusia misalnya dikatakan jangan mikirin monyet. Nah, antum misalnya dikatakan ya bapak-bapak jangan mikirin monyet, tiba-tiba yang muncul di benak kita monyet. Kenapa? Karena seringkali yang muncul di dalam benak kita itu bukan kata jangannya, tapi objek dari larangannya. Nah, juga demikian dengan anak-anak kita. Ketika dikatakan jangan ini, itu yang lebih concern mereka perhatikan adalah seakan-akan mereka tuh dihasung untuk melakukan hal itu. Jangan lari misalnya. Nah, malah mereka lari gitu loh. Nah, jadi yang tepat adalah apa? Kita mempergunakan sesuai dengan kondisinya. Alih-alih kita mengatakan jangan lari-lari, ya kita bisa ngomong ayo kita berjalan pelan-pelan, ya. Nah, ketimbang kita ngomong jangan teriak-teriak, ya kita bisa ngomong ya Abi, Umi bisa mendengarkan kamu, gitu kan. Ya, jadi artinya kita bisa menyampaikan dengan hal-hal yang lebih tepat, ya sesuai dengan usianya, dan ini memang butuh belajar, butuh ilmu, butuh banyak kita belajar pula dari experience atau pengalaman serta penelitian, meskipun itu berangkat dari orang-orang kafir, selama itu objektif, ilmiah, kemudian juga tidak mengandung maksudnya ideologi-ideologi mereka, dan ini memang butuh filter ya agar kita bisa bisa berhati-hati dari konten-konten yang sengaja dimasukkan. Tapi ya intinya kalau itu memang dari penelitian, maka kita tidak boleh a priori dan antipati dengan menolak begitu saja lantaran karena itu berasal dari orang-orang kafir. Tidak. Karena setiap muslim dia harus bersikap kritis ilmiah. Ya. Jadi kritis ilmiah itu mengharuskan ya dia bersikap kritis, tidak langsung terima, tidak langsung menolak, ya. Dan ilmiah dia harus berpijak dengan ilmu, ya. Nah, ini jadi yang bisa saya sampaikan. Adapun buku-buku banyak sebenarnya, ya, yang sudah diterjemahkan. Di situ ada bukunya, masalahnya saya lupa ya judul bahasa Indonesianya, tapi Anda bisa coba cari penulisnya. Pertama ya Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi beliau juga punya buku, sudah diterjemahkan. Kemudian yang kedua ada namanya Syekh Muhammad Nur Suwaid, judulnya Prophetic Parenting, yang sudah diterjemahkan, itu juga bagus. Kemudian yang ketiga ada bukunya Syekh Said Wahab Al-Qahtani, juga sudah diterjemahkan, judulnya kalau nggak salah ada pendidikan anaknya juga di situ. Ya, terus kemudian juga ada bukunya Syekh Abdullah Nasir Ulwan, tapi yang diterbitkan di situ ada tahqiq oleh Syekh Dr. Ihsan Al-Utaibi, karena ada hadis-hadis yang lemah itu yang dikoreksi oleh beliau. Dan masih banyak lagi buku-buku yang lainnya sebenarnya, karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, adapun secara praktek, maka praktek ini adalah suatu hal yang bisa kita pelajari, baik dengan trial and error ataupun kita mengambil dari pengalaman-pengalaman orang lain, ataupun kita boleh baca-baca dari buku-buku lain, asalkan kita sudah punya pondasinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Jadi memang dulu ini sempat
ramai dibincangkan ini Ustaz, perkara kata jangan nih Ustaz, dari segi psikologi, tak boleh, tapi habis itu muncul lagi postingan-postingan, di Al-Quran itu ada disebutkan la tusyrik billah. Jadi memang alhamdulillah di sini Ustadz telah menjelaskan, menengahi, ya alhamdulillah sangat sangat, baik dan rasa saya memang sangat, baik untuk dipraktekkan Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Islam jika anak-anak kita terlalu banyak disibukkan dengan les-les di luar jam sekolah, misalnya TPA, matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya? Apakah terlampau banyak aktivitas bisa salah dipandang dalam Islam, Ustadz? Iya, tentunya kalau kita banyak memberikan kesibukan kepada mereka, sehingga mereka itu jadinya ini ya, karena sibuk dengan urusan-urusan akademik ya, sehingga akhirnya mereka kurang berinteraksi, kurang bersosialisasi. Itu yang terjadi adalah apa? Pertama, mereka pasti lelah. Lelah secara fisik, lelah secara mental, lelah secara pikiran. Ya, cuman seringkali kita sebagai orang tua nggak tahu ya. Nah, seringkali ketika mereka udah lelah seperti itu, ya, dan apalagi kalau attachment dengan orang tuanya kurang baik, ya, jadi bonding sama orang tua kurang baik, maka mereka akan melakukan hal-hal yang buruk di luar sepengetahuan kita. Entah itu bolos, atau ketika les dia malah hangout sama temannya, atau dia malah melakukan hal-hal lain, ya itu tanpa sepengetahuan kita. Kenapa? Karena dia udah merasa capek, dia udah merasa lelah. Dan lagian anak-anak nggak perlu mereka itu diberikan beban yang begitu banyaknya seperti itu gitu loh. Seakan-akan kita ingin ngejar sesuatu, ya. Kita ingin apa namanya kita supaya anak itu dia berhasil ya terutama dalam hal akademiknya. Seakan-akan seperti itu. Padahal ya seharusnya anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk mereka bisa apa namanya mereka itu bisa bersosialisasi ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah itu jangan sampai attachment dan bonding kita antara orang tua dengan anak itu malah semakin kendur ya atau bahkan melemah, bahkan ya waliyadzubillah sampai putus. Ini biasa dilakukan kenapa? Karena kita sebagai orang tua sibuk, ketimbang anak pulang di rumah nggak ada aktivitas, akhirnya dileskan, dicarikan kesibukan-kesibukan yang padat biar sama dengan orang tuanya. Ya, ya, wallahu taala alam bisawab ya. Karena kita nggak bisa mentakmim ya, menggeneralisir semua kondisi itu sama. Tapi memang secara asal ini suatu hal yang kurang baik. Namun bisa jadi ya ada kondisi-kondisi ya, misalnya di dalam keluarga itu memang orang tuanya bekerja, sehingga apabila anak berada di rumah itu mungkin dikhawatirkan kurang produktif dan yang semisalnya. Intinya selama dia tetap bisa menjalin ya tetap menjaga ya attachment sama anaknya, ya anaknya tetap percaya sama orang tua tetap percaya sama anaknya, kemudian ketika ngobrol itu juga baik ya, artinya sama-sama open, sama-sama terbuka ya, kemudian juga anak-anak mau curhat dengan kita, dengan orang tuanya, tentang berbagai permasalahannya, intinya hubungan kita itu baik-baik saja ya, kemudian mereka juga karena ini ya, karena bonding yang bagus, koneksi yang bagus, sehingga mereka lebih mudah untuk dikoreksi, untuk diberikan nasihat. Ya, jadi bisa bisa jadi ada kondisi-kondisi seperti ini. Ini juga kondisi yang kita nggak bisa salahkan. Mungkin bisa jadi dia enjoy ketika dia belajar, dia les, misalnya dia belajar fisika, dia belajar kimia, dia enjoy, dia senang karena itu passionnya dia. Ini berarti suatu hal yang bagus, baik gitu loh. Tapi ternyata tidak semua anak seperti ini gitu. Jadi kita perlu melihat masing-masing anak-anak kita karena mereka unik, ya. Karena itu jangan kita banding-bandingkan anak kita dengan anak lain. Kita harus mengenali mereka masing-masing dengan keunikannya. Bahkan antara abang dengan adiknya aja bisa jadi beda. Maka pendidikan yang tepat adalah kita melakukan pendekatan sesuai dengan keunikan mereka. Allah berikan mereka keunikan masing-masing. Kita harus kenali sebagai orang tua, ya. Lalu kemudian kita melakukan pendekatan yang tepat. Ya, jadi jangan semua anak itu dijadikan sama semua. Ya, dalam hal juga kemampuan, dalam hal juga kecerdasan, Allah jadikan beda-beda. Ada anak-anak kita yang mungkin dia lebih cepat ketika mereka belajar matematika, tapi tentang belajar bahasa dia lemah. Ini orang tua harus ngerti. Karena kalau orang tua nggak ngerti, anak dihasung untuk menguasai semuanya, itu malah hasilnya nggak baik. Ya malah banyak yang gagal, tabzir uang, tabzir waktu. Jadi kalau Anda tahu minat anak Anda, bakat anak Anda, kemudian Anda arahkan sesuai dengan minat dan bakat tersebut,
ya itu biasanya mulai muncul dari usia 10 tahun, ya itu insya Allah malah bagus karena anak-anak yang sudah dipersiapkan sesuai dengan minat bakat Allah berikan kepada anak itu untuk bisa menjalankan perannya di muka bumi karena Allah ya itu menentukan manusia, tidak semua manusia itu menjadi ustadz, kiai, tidak semua manusia itu menjadi guru, tidak semua manusia itu menjadi dokter, tidak semua manusia itu menjadi pedagang. Masing-masing mereka punya peran yang saling mengisi. Selama itu adalah ya suatu hal yang halal, maka kita bisa didik mereka. Jadi kita jadikan potensi-potensi mereka ini bisa bermanfaat dan bisa bernilai ibadah. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, berpahala. Jadi dokter yang berintegritas, dokter yang berakidah lurus, dokter yang berjiwa sosial, insya Allah juga berpahala. Ya, jadi insinyur yang juga punya integritas, yang ini pokoknya semua apapun profesi yang asalnya mubah itu bisa menjadi sarana untuk ibadah. Karena tiap manusia itu punya peran masing-masing di muka bumi ini sebagai khalifatul fil ard, ya sebagai pemakmur di muka bumi ini. Jadi Allah berikan sesuai dengan keunikan. Jadi jangan disamakan semuanya, ya. Nah, kalau kita tahu, maka kita akan bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan kelebihan masing-masing anak kita. Jadi di sini kita butuh untuk mengenali anak kita. Berarti kita butuh untuk meluangkan waktu membersamai mereka, mengamati mereka, dan melihat potensi-potensi mereka. Kita gali, kita cari tahu, kita gali, dan kemudian kita kita arahkan anak kita sesuai dengan dengan keahliannya tadi, dengan bakat dan minatnya tadi. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, syukron. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz, tapi boleh kita satu pertanyaan lagi Ustaz, karena kayaknya sepertinya sudah mau maghrib di Depok ya Iya, Ustaz. betul, betul. Ustaz. Jadi Ustaz ini ada pertanyaan, pada usia berapa sebaiknya kita bisa bawa anak kita ke masjid Ustaz? Dan bagaimana seandainya memang anak-anak di masjid itu tipikalnya itu tipikal yang mungkin tidak konsentrasi sholat, banyak main-main, tapi sehingga kita takutkan juga anak kita ikut artinya meniru anak-anak yang berada di masjid lainnya, Ustaz. Nah, baik. Jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya anak-anak itu diperintahkan sholat usia 7 tahun. Ya, asalnya diperintahkan sholat usia 7 tahun. Apabila ada orang tua ingin mengajak anaknya ke masjid, maka jadikan itu sarana bagi mereka untuk belajar, terutama tentang adab. Ya, sebenarnya mereka itu ready seharusnya usia 7 tahun. Berarti usia sebelum 7 tahun, usia kita mempersiapkan agar mereka siap menuju ke fase berikutnya, fase tamyiz. Karena fase tamyiz itu anak-anak sudah bisa lebih baik sholatnya, udah bisa konsentrasi, udah lebih bisa khusyuk. Karena di bawah 7 tahun itu ya sebagaimana udah kita pelajari, itu adalah fase di mana mereka masih sulit untuk diam ya. Kasratul haraka wa adamul istiqrar, ya banyak bergerak, sulit diem, kemudian juga rentang konsentrasinya pendek, ya kemudian banyak bertanya dan seterusnya ya. Ini adalah kondisi-kondisi di mana mereka sebenarnya masih, kata para ulama kita, lam yasluh ya, belum baik, belum benar sholatnya. Ya, oleh karena itu Madzhab Syafi'iyah mengatakan anak kecil itu masih belum sah sholatnya, sehingga belum waktunya diajak ke masjid. Tapi kita boleh mengajarkan mereka untuk mengenali masjid, mencintai masjid, tapi ajarkan adabnya, nggak dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu Anda lebih tahu tentang karakter anak Anda. Kalau anak Anda ini anak yang cenderung dia bisa dikasih tahu, Anda bisa memberikan aturan, nak, kamu abi ajak ke masjid, kamu nanti duduk di depan ya, diem ya, jangan ribut, jangan mengganggu yang lain gitu. Kalau kita yakin dia bisa melakukan itu, kita ajak ke masjid. Tapi kalau misalnya kita ajak dia bikin masalah, lari sana, lari sini, yang ganggu jamaah yang lain, ya. Terus apalagi kita tahu ya ada jamaah itu yang sholat, dia menaruh misalnya dia letakkan barang-barangnya, kacamata atau handphone di depan. Kadang-kadang ada anak handphonenya diambil dibuat mainan. Orang yang lagi sholat jadi terganggu. Wah ini anaknya siapa ini? Jadi malah kita membawa anak mengganggu sholatnya orang lain. Anak kita nggak berdosa, tapi bisa jadi kita yang berdosa. Kenapa? Karena kita menjadi penyebab ya sholatnya orang terganggu gitu loh. Ya, sehingga kita bisa menjadi sebab yang demikian. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar melihat kondisi anak kita. Ya, kalau kita baca dari fatwanya para ulama kayak Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya, ya juga termasuk ya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak menganjurkan anak-anak yang masih kecil dibawa ke masjid. Ya, di antaranya dikhawatirkan adalah ketika mereka misalnya buang air, itu bisa menjadikan masjid itu najis. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada Pampers dan yang semisalnya. Ya, jadi ilat ya fatwa larangan mereka itu bisa bisa apa ya, bisa artinya kekhawatiran untuk ngotorin masjid itu hilang gitu loh. Karena kita udah pakai Pampers dan yang semisalnya. Tapi dalam hal mengganggu orang lain beribadah itu yang masih belum bisa hilang. Ya, oleh karena itu makanya Anda harus memperhatikan hal ini. Kalau Anda ingin mengajarkan adab ke masjid agar mereka senang di masjid, jangan diajak pada saat sedang sholat berjamaah atau pas lagi ada kajian. Anda ajak ke masjid pada saat masjid itu lagi kosong. Jadi kita kenalkan tentang masjid, kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Kemudian biarkan dia berlari-lari ke sana kemari karena memang kondisi lagi kosong. Nah, kemudian kita ajarkan adab-adabnya pelan-pelan. Kalau dia sudah ready, udah siap, baru kita ajak dia ke masjid. Kadang-kadang ada orang tua yang egois, masih kecil dibawa ke masjid, anaknya dianggap masih kecil ya, bikin ribut, udah namanya aja masih kecil ya, udahlah jangan marah. Padahal apa yang dilakukan anaknya bisa mengganggu sholatnya jamaah lain. Ya, nah itu nanti yang berdosa antum nanti, Anda yang bisa berdosa gara-gara Anda bawa anak Anda mengganggu ibadahnya orang lain. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah ada usia batasan tertentu, memang nggak ada secara sharih, tapi setidaknya mereka ready usia 7 tahun. Di bawah itu Anda harus benar-benar mensupervisi anak Anda. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas pencerahannya Ustadz. Jadi mungkin kita akhiri mungkin ya Ustadz sesi tanya jawabnya. Kalau boleh saya simpulkan beberapa poin penting dari kajian kita ini bahwasanya mengenai kajian Baiti Jannati ini, rumah adalah nikmat, al-nikmah. Rumah adalah institusi pertama pendidikan anak. Kemudian rumah adalah tempat berlindung dan juga pembentuk karakter dasar utama manusia. Dan ayah dan ibu masing-masing memiliki kelebihan sehingga memiliki peran yang berbeda dalam mendidik anak. Dan tentunya kita ingin rumah yang tipe teladan di mana kita bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita dan kita jadikan rumah kita itu sebagai baitul iman, baitul Al-Qur'an, ilmi, kasih sayang, akhlak dan adab dan juga komunikasi yang baik. Mungkin itu beberapa poin daripada kajian kita Ustadz dan juga tadi ada suatu quote dari Ustadz ataupun kata-kata dari Ustadz bahwasanya mengimani dan mengakui apa yang kita harus mengimani dan meyakini apa yang disampaikan Allah dan juga Rasul-Nya apabila sudah ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang sahih dan valid. Walaupun mungkin terkadang itu belum sampai di akal kita, walaupun mungkin belum bisa kita jelaskan. Tapi apabila memang itu sudah berasal dari Allah dan Rasul-Nya, dan itu sudah valid, maka wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakininya. Mungkin itu beberapa poin daripada kajian kita, Ustadz. Dan memang kajian kita ini banyak diambil dari 40 nasihat dalam memperbaiki rumah tangga dari Syekh Syekh Saleh Muhammad Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid ya Ustaz. Ya, saya Muhammad Saleh Al-Munajjid. Al-Munajjid, mohon maaf Ustaz. Dan saya kemarin lihat di internet ada ini sudah translatannya dalam bahasa Indonesia oleh Ustadz ya Ustaz. Iya, itu ada kajian rutinnya sebenarnya. Ada kajian rutinnya, tapi saya ada baca juga ada PDF-nya Ustaz. Iya, betul ada. Oke, siap. Jadi nanti mungkin itu boleh kita bagi ya Ustaz, apabila Boleh, ada yang boleh. mau Ustaz. Jadi Boleh, mungkin apabila ada yang menginginkan buku e-book-nya terkait kajian kita ini 40 nasihat dalam memperbaiki rumah tangga karangan Syekh Shalih Al-Munajjid, bisa nanti mungkin japri saya boleh langsung. Mungkin demikian saja Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khairan. Alhamdulillah memang dengan adanya teknologi ini walaupun kita jauh tapi bisa ilmu itu tersampaikan Ustadz. Jazakallah khairan. Syukron kami ucapkan Ustadz. Mungkin karena kita tutup ya Ustadz. Pamit Ana ya. Ya.
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.